Hai guys, balik lagi sama podcastnya Liani Novi. Anyway, gue lagi sama seseorang di sini yang udah gue up di Instagram gue tadi. Dan siapa sih orangnya? Oke, langsung aja ya. Hai Arul. Hai, Apa kenalin kabar? semuanya. Nama aku Arum Kusuma Dewi. Di sini aku diundang oleh Kakak Liani untuk ngisi podcastnya. Kita tuh tanya jawab gitu ya. Oke, santai aja. Anyway, kita tuh kenal gara-garanya Ikut. itu kan lomba modelingnya Maxim kalau nggak salah ya. Iya, betul. Soalnya toh di kontakku itu ada namanya tuh Arum Model lah. Aku bingung ki sopo. Aku perasaan nggak pernah kontak model soalnya. Oke. Anyway, aku dengar kamu jadi itu ya brand ambassadornya Emina ya. Yups, Wih, keren bener. banget. Alhamdulillah. Nah, Oke, gimana coba nih? ceritain dong pengalaman kamu mulai dari kenapa kamu pingin banget jadi brand ambassadornya Emina, terus perjuangan kamu selama di Emina itu kayak gimana nih? Oke, aku mulai ya. Jadi awalnya tuh aku sering ngepoin Instagramnya Emina kan, karena aku sendiri kayak seneng banget sama make up fashion semacamnya kayak gitu. Nah, di situ aku sering ngepoin kayak akun Instagram brand-brand kosmetik kayak gitu. Nah, di situ aku nemuin informasi tentang EGGA. Dulu tuh aku waktu pertama kali juga nggak ngerti sih kayak EGGA tuh apa. Terus setelah aku baca tuh EGGA tuh ternyata Emina Girl Gang Ambassador. Nah, dari namanya aja yang aku tahu cuma ambasadornya doang kayak gitu. Terus aku akhirnya ngepoin karena di Solo waktu itu kan baru ada 2 periode EGGA batch 3 sama batch 4. Nah, di sini aku ikut sebagai EGGA 4. Dari tahun sebelumnya aku udah ngepoin tuh EGGA tuh kayak gimana, karena teman kakakku sendiri juga pernah jadi EGGA batch 3 di Solo. Terus aku di situ cari informasi nih, pengen juga ikutan. Cuman karena dulu aku belum berani ikut, jadi ya barulah sekarang aku coba nih ikut EGGA. Terus awalnya tuh masih iseng juga, kayak masih takut juga. Cuman karena aku pikir-pikir kayak kalau gini terus kapan ikutnya nih, kayak Kapan gitu. majunya? Kapan majunya? Terus cobalah ikut dan aku ngajakin teman-teman aku yang lain. Tapi sayang banget ternyata teman-teman aku kurang antusias pas aku ajakin, jadi aku ikutan sendiri. Nah, di situ aku ngikutin rules yang udah dibuat sama Emina untuk daftar sebagai EGGA sendiri. Di situ aku bikin video submission untuk pendaftarannya. Nah, beberapa hari setelahnya aku dikontak lagi sama pihak Eminanya untuk mengikuti wawancara. Di situ aku wawancara di Hotel Salaview di situ, Pop Hotel. Iya. Di Pop Hotel. Di situ aku ketemu sama teman-teman lain yang sama-sama berjuang untuk bisa masuk di Emina Girl Gang Ambassador. Dan alhamdulillah beruntungnya aku dihubungin sama pihak Emina kembali dan aku dinyatakan lolos. Jadi kayak beneran nih, aku cuman kayak iseng karena seneng, tiba-tiba beneran kayak alhamdulillah banget gitu ya. bisa masuk di situ. Nah, di situ akhirnya aku diajakin gathering nih sama Emina, first gathering. Di situ aku boleh disebutin nggak nama tempatnya nih, nama? Nggak apa-apa, kalau nama teman nggak apa-apa. Di situ aku gathering di Dali Gelato Oh, yang OMS di OMS. situ. Terus di situ ketemu sama teman-teman yang sama-sama lolos. Seru, temennya cantik-cantik, ramah. Dari yang teman-teman pro make up sampai nggak pro make up kayak aku, dari yang pro editing nggak kayak aku yang masih noob kayak gitu. Situ kita sama-sama belajar, kita diajarin beauty class kayak gitu, diajarin gimana sih how to be good brand ambassador kayak gitu. Wah, seru banget sih di situ. Itu masa periodenya tuh berapa tahun ya? Nah, kalau untuk periodenya di EGGA tuh tiap tahunnya bisa berubah tergantung dari pusat Eminanya kayak gimana. Di situ kalau di periode sebelumnya EGGA tuh kontraknya cuma 6 bulan. Cuman di periodeku kali ini aku kontraknya selama setahun nih, lebih lama. Alhamdulillah. Oke, benefitnya apa aja nih jadi EGGA-nya Emina? Benefitnya tuh banyak banget. Pertama, kita pasti dapat ilmu, kita nambah relasi baru, pengalaman baru. Kita tuh belajar banyak di sana, dan selain itu kita juga pastinya dikasihkan free produk untuk kita review sebagai ambassador Emina. Terus kita juga dapat fee-nya itu tergantung poin yang kita dapat dari tugas kita yang kita kerjain.
Terus kita juga nanti di akhir periode tahunku bakalan ada Best EGGA juara pertama sama runner up. Untuk juara pertamanya nanti bakalan dapat tiket liburan semacam itu. Terus juga dapat voucher nih, voucher apa aja. Liburannya kemana? Ke Sumba apa ke Eropa Wow. ini? Kalau ke Eropa apa ya, aku dari ikut mana nih. ya? Belum dikasih tahu sih, itu nanti masih gitu. surprise nantinya gitu. London nih, London. Iya. Dan aku tuh berharap kayak gimana ya, di EGGA sebelumnya itu tiap EGGA kan ada di tiap-tiap kota. Di situ tuh waktu itu EGGA 3, bukan di periodeku, ada kayak seleksi EGGA yang baik. Terusnya kayak gimana aku kurang tahu, cuman diajakin kayak iklan bareng Emina di Jakarta. Wadaw. Dan fotonya tuh, foto atau videonya diposting di official Instagramnya Emina resmi kayak gitu. Keren banget. Wah, aku nih. pengen banget. Semangat. Amin. Semangat. Aku bantu editing tapi bagi 2 ya dia. Aduh, berapa nih? Tapi ini kan tiket liburannya kamu pengen kemana nih? Kan berekspektasi dulu boleh lah. Berekspektasi, pengennya sih ke Bali, ke Lombok. Jujur nih, aku belum pernah ya namanya ke Bali dong. Sama. Doain. Aduh, Tapi berharap lebih kan jadi. oleh-oleh dari Bali banyak sih. Sering dapat. Kapan ya sendiri kita ke sana? Oke, nanti habis ini nih, habis corona lah. Oke, terus denger-dengar kamu juga model ya? Iya, kan? nih aku ikut sekolah model, ikut salah satu agensi model di Solo. Gak usah disebutin ya namanya. gitu ya, soalnya nggak dapat sponsor. Terus jadi awalnya itu kan karena aku belum masuk kuliah, jadi aku memutuskan untuk daripada ngapain sih di rumah gabut, nggak ada ngapa-ngapain, terus akhirnya aku memutuskan untuk ikut agensi model karena aku sendiri kan suka fashion, suka make up kayak gitu, nambah pengalaman, biar lebih expert gitu di bidangnya. Terus aku ikut agensi model mulai dari bulan Oktober tahun lalu 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah udah banyak ilmu yang aku dapat dari sekolah model, gimana cara jalan yang baik, cara berpose dan lain-lain banyak banget gitu. Di modeling sendiri itu kan ada catwalk, terus MC juga ya? Kalau di MC ada nggak sih? agensiku sendiri, kalau MC belum sih, belum ada. Baru foto sama catwalk ya berarti? Sama make up. Sama make up. Itu dari ketiga itu kamu paling suka banget, paling passion kamu di mana? Lebih di mungkin apa ya, karena aku ikutnya yang catwalk, aku fokusnya di catwalk, jadi ya sebenarnya di catwalk gitu. Karena kalau kita ikut yang kelas catwalk, kita tuh nggak cuma diajarin jalan, tapi kan kita juga diajarin cara berpose, jadi kayak udah ikut semuanya kayak gitu, udah gitu. mencakup semuanya kayak gitu. Lebih ke catwalknya ya? Iya. Kita satu agensi sebenarnya. Oh iya, Sebenarnya. Cuman beda masuknya, beda bulannya. beda bulannya. Tapi aku udah enggak. Oke. Terus ngomong-ngomong aku pernah dengar kamu juga pernah ngalamin yang namanya bullying juga ya? Iya. Boleh diceritain? Aku juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Jadi waktu SMA kelas 1 aku tuh memang kurang deket sih sama beberapa temen aku. Di situ aku kayak mungkin apa ya, kayak kurang bisa bergaul gitu, jadinya kurang lingkungannya kurang aku banget kayak gitu. Jadi ya adalah pengalaman kayak ngomong secara verbal gitu ya, kayak apa dikatain kayak gitu, yang sebenarnya itu bikin aku jadi lebih semangat, kayak aku tuh nggak kayak yang kamu omongin kayak gitulah. Aku pengen membuktikan aku bisa, aku menjadi pribadi yang lebih baik. Di situ aku jadi ikut sekolah model, jadi brand ambassador Emina. Itu udah bersyukur banget karena aku pengen membuktikan kalau aku bisa kayak gitu. Udah jadi apa yang kamu mau gitu. Iya, bener banget, bersyukur banget sih. Kayak alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih peluang di sini. Peluangnya terbuka lebar, jadi kenal lebih banyak orang, belajar ketemu orang tuh biar nggak ingah-ingih gitu loh. orang bilang. Dan nggak bingung mau ngomong apa Iya, gitu kan ya. Karena kan aku sendiri orangnya kayak cenderung introvert gitu sih.
Anyway, setelah jadi brand ambassadornya Emina ini, mantan udah DM belum nih? Sering ini wah. Udah ada yang ngajak balikan nih? Waduh. Nggak aku respon sih soalnya. Udah seleranya udah bukan kamu lagi soalnya. Udah ganti nih. Udah cari yang selevel lah ya. Waduh. Terus apa lagi? Udah cerita apa deh? Bingung gue. Cerita apa ya? Bingung. Udah kayak gitu aja sih. Tapi ada nggak sih pengalaman buruk selama jadi EGGA atau jadi modeling ini? Ya sih kadang kayak kalau ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak aduh kok jago banget ya make upnya, kayak idenya tuh bagus-bagus banget kayak gitu. Terus cara mereka ngedit tuh kok aku kayaknya masih pemula banget sih kayak gitu. Tapi di situ aku seneng sih karena bisa belajar juga sih. Jadi dulunya aku tuh nggak bisa ngedit video, cuman karena kepepetnya jadi EGGA malah jadi bisa. Jadi sekarang suka ngedit video, malah suka bikin video kayak gitu. Nilai plusnya plus banget. Udah ada channel YouTube belum? Baru mau bikin sih. Kalau udah bikin jangan lupa subscribe ya, lihat. siap. Promo dong. Oke. Terus apa lagi? Kalau di modeling ada apa sih yang kamu punya ketakutan nggak sih di dunia model itu sebenarnya? Ketakutan sih nggak ada ya. Cuman kalau apa ya? Bingung sih. Pengalaman buruk apa? Ya apa? Nanya. Aku hampir jatuh di stage. Waktu fashion show? Atau? Iya. Oh, Itu sebenarnya fashion show-nya itu sebenarnya lomba, cuman nggak dikasih tahu kalau ternyata itu lomba. Kirain fashion show biasa, kayak acara-acara biasa, sponsoran biasa, ternyata itu lomba, diikutin lomba. Dan disitu karena aku saking deg-degannya, nggak tahu kenapa kesleo di atas panggung, tapi belum sampai jatuh sih untungnya kayak gitu. di prank. Itu lomba. kayak sakitnya nggak seberapa sih, malunya. Malunya. Kan itu diliatin banyak orang kayak gitu. Pernah lihat itu nggak Victoria's Secret fashion show-nya? Belum pernah lihat Itu nih. ada sih beberapa kejadian yang sedih banget, serius sedih banget. Jadi itu aku lupa ya nama modelnya siapa. Pokoknya dia Chinese. Itu udah dia jalan pas dia muter blocking kamera jatuh. Wow, Sumpah, dan itu kan pakai mahkota gede banget kan. Itu sampai mau jatuh tuh, terus habis itu model yang selanjutnya banting dia bangun. Aduh. Itu terharu banget. Saya lihatnya terharu bangun, terus bantu maju lagi gitu. Untungnya nggak sampai kayak gitu ya. Baru hampir mau jatuh untungnya aku. Jangan sampai sih. Jangan sampai. Amin. Apa lagi? Terus ada juga sih Adriana Lima, itu aku ngefans banget sama Adriana Lima. Gila, kulitnya eksotis banget coy. Aku pengen banget punya kulit eksotis. Aku juga eksotis loh kak. BTW. Tuh, itu juga. Jadi waktu mau maju, dia kan maju pertama tuh pembukaan buat opening. Itu sepatunya copot dong. Jadi haknya itu copot dong. Oh my god. Terus akhirnya di tengah-tengah dicopot sekalian sama dia. Dia jadi cekeran. Wow. Tapi keren banget, gila. Bisa apa ya, memposisikan gitu. Bisa tindakan apa sih ya? Itu sih yang kalau jadi model itu tantangannya kayak gitu. Untungnya aku belum pernah sih. Tapi di modeling diajarin juga diajarin kayak gitu nggak? Kalau gimana? misalkan ada kecelakaan di panggung gitu. Enggak sih, nggak pernah diajarin sih kayak gitu. Entah emang nggak ada atau emang belum kayak gitu. Dulu aku waktu di sekolah diajarin sih teknik-tekniknya kayak gitu. Tapi kan cuma teori doang. Prakteknya belum. Prakteknya belum. Semoga abis ini diajarin ya. Ya, Saya amin, amin. ketakutan terbesar kayak gitu. Iya, malunya itu. Malunya, liatin Sakitnya banyak nggak orang. apa-apa. Malunya, sedihnya. Seru ya kita ngobrol-ngobrol. Aduh. Kita apa lagi nih? Apa nih? Oh, ini ya, mau kuliah, mau ambil jurusan apa? Pengennya sih karena aku sukanya, aku pengen belajar ngomong, pengen bisa pede di depan orang. Aku pengen banget ngambil ilkom, pengen jadi MC, pengen prakteknya gitu loh kayak gitu. Itu nge-challenge diri aku sendiri kayak gitu. Ilkom sama komunikasi beda nggak sih? Kenapa nggak ambil komunikasi aja? Ilkom, ilmu komunikasi. Oh iya kan. Aduh, bego banget. Aduh, yang bego. Sorry. Nanti gue cut. Soalnya teman-teman aku yang ikut yang mau jurusan ambil komunikasi bilang komunikasi sih
Ilkom, makanya Gak bingung. ilmu komputer kali ya mungkin Iya, maksudnya. iya. Karena emang dari dulu banget pengen jadi MC, karena aku sendiri kan orangnya takut ngomong depan orang tapi pengen gitu loh, emang suka, jadi mau belajar kayak gitu. Dan sekarang udah lumayan sih, udah nggak terlalu pemalu, karena waktu kecil tuh pemalu banget ketemu orang tuh bisa sembunyi depan bapak, belakang mama, belakang papa kayak gitu, karena emang takut banget ketemu orang. Nanti kalau habis kuliah di Ilkom, kamu nanti jadi malu-maluin kok. Nggak malu-maluin. Iya, malu-maluin. Nah, karena waktu sudah habis, nggak habis sih, kayaknya udah cukup wawancara kali ini. Mungkin next time ya Rum ya. Oke. Mungkin ada pesan-kesan dulu nggak nih sebelumnya? Nggak ada sih, yang penting follow aja Instagram aku di @arumdewi01, jangan lupa di follow. Ya jangan lupa juga ya sebagai dukungan subscribe juga di channel YouTube aku dan juga follow Instagram aku dan juga dengerin di podcast. Oke, see you on my next podcast. Bye bye.